Dalam era kecerdasan buatan, perlombaan global tak lagi hanya soal teknologi, tapi juga soal arah masa depan peradaban. Dua kekuatan besar dunia, Cina dengan Amerika Serikat dan Barat, sedang berlari cepat membangun AI, namun dengan filosofi, strategi, dan tujuan yang sangat berbeda. Lantas, seperti apa sebenarnya visi Cina dalam membangun masa depan AI, serta mengapa jalan yang dipilihnya tak sama dengan Barat? Cina tak sekedar ikut-ikutan di lintasan yang dibuat Barat. Mereka sedang membangun garis finishnya sendiri. Isu paling krusial di era AI bukan siapa yang buat model paling pintar, melainkan apa yang ingin dicapai sebuah masyarakat dengan kecerdasan tersebut. Dan disitulah Cina menunjukkan perbedaan yang paling mendasar. Di Silicon Valley, atau Pusat Inovasi dan Teknologi Amerika, AI adalah eksplorasi batas baru. Targetnya menciptakan general intelligence yang melampaui kognitif manusia, dengan pemerintah Amerika Serikat yang cenderung lepas tangan. Cina membalik logikanya. Bagi Beijing, pertanyaannya bukan seberapa pintar AI, tapi bagaimana AI bisa dileburkan ke dalam infrastruktur nasional. Sebelum AI bisa mengubah masyarakat, pondasinya harus dibangun terlebih dahulu. Triliunan yuan digelontorkan untuk pusat data raksasa, internet super cepat, dan jaringan listrik yang kuat. Ongkosnya besar, tapi begitu pondasi itu mapan, menyuntikkan AI ke sektor logistik, rumah sakit, bank, hingga tata kota jadi jauh lebih mudah dan murah. Dua filosofi kuno mewarnai cara Cina memandang teknologi, Konfusianisme dan legalisme. Konfusius mendambakan harmoni sosial sehingga AI dinilai berharga bukan karena membebaskan, tapi karena meredam kekacauan. Legalisme mengambil peran penegak aturan, berbekal kamera pintar, skor kredit sosial, dan prediksi risiko. AI menyulap tugas mendisiplinkan jutaan warga menjadi sesuatu yang otomatis dan terukur. Rentetan kebijakan ini perlahan-lahan melahirkan konsep pemerintahan baru yang dijuluki predictive state atau negara prediktif. Berbeda dari model pemerintahan tradisional yang reaktif, negara prediktif mengandalkan AI untuk berantas masalah sebelum sempat membesar. Data mengalir dari identitas digital, riwayat transaksi, hingga sensor di sudut jalan. Warga tak sekedar diawasi, tapi dibaca layaknya komputer. Kemacetan dicegah sebelum mobil menumpuk. Krisis perbankan dipadamkan sebelum pasar panik, dan wabah dikarantina sebelum menular ke kota lain. Di Barat, perdebatan melulu soal robot yang akan merebut pekerjaan manusia, sedangkan di Cina, fokusnya adalah perubahan fungsi. AI mengurai birokrasi, bukan membuang manusianya. Pekerja pabrik tak lagi memanggul barang, tetapi bergeser jadi mandor dashboard. Di rumah sakit, dokter pakai AI untuk memilah pasien yang paling darurat dengan keputusan akhir tetap di tangan manusia. Itulah gambaran bagaimana Cina membangun masa depan AI-nya sendiri. Bukan sekedar soal teknologi paling canggih, melainkan tentang sistem kontrol dan tujuan sosial. Dua jalur telah terbentuk. Barat dengan AI yang dibentuk oleh pasar dan inovasi bebas, Cina dengan AI yang dilebur ke dalam negara dan infrastruktur.